Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali terlebih dahulu taklim kita dengan membaca salawat Nabi, Al-Aqidatul Mujmalah, dan doa menuntut ilmu dengan harapan taklim kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalain wal fariqaini min arabi wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa غرفا من البحر ورشفا من الديم. يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Rasulullah. Wabil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dini yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi
alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ala zalika nahya wa alaihi namut wa alaihi nub'atsu insya'Allahu minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم فإنهم مخلوقون في زمان غير زمانكم. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan ibunda tercinta kita, Ibu Hajah Asnah Ismail, yang kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah berkahkan rezekinya, Allah kuatkan ibadahnya, dan senantiasa mendoakan ridho kepada kita semua. Kakanda tercinta Bapak Supratman dan Ibu Titin Prihatin selaku sesepuh kita, adik-adik, ipar, ponakan, seluruh keluarga besar almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang berbahagia ini. Subhanallah, kita seluruh keluarga besar almarhum Haji Ismail bisa hadir bersama, berkumpul di salah satu tempat yang sangat sejuk, Villa Hanan di daerah Sukabumi, yang tentunya semuanya dengan izin dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala kita laksanakan taklim rutin bulanan di tempat ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin seluruh keluarga besar, agar kita pengajian ini senantiasa mendapat berkah, mendapat ilmu yang manfaat, kita bisa amalkan untuk kebahagiaan hidup kita di alam dunia dan alam akhirat. Mari terlebih dahulu kita baca doa menuntut ilmu. Semuanya sama-sama bersuara agar tempat ini berkumandang kalimat-kalimat thayyibah. Afdalul ma qultu ana wa nabiyyuna min qabl la ilaha
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad وافتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Hadirin seluruh keluarga besar almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid. Ada sebuah cerita. Suatu hari ada seorang pemuda yang sedang berjalan, dia melihat ada orang tua yang sudah renta. Dia sedang menanam bibit pohon korma. Anak muda ini bertanya, "Wahai kakek tua, usiamu tidak lagi muda. Usiamu sudah sangat tua. Kenapa engkau menanam bibit kurma, pohon kurma ini? Padahal belum tentu engkau bisa menikmati hasilnya. Belum tentu ketika pohon kurma yang kau tanam ini berbuah, kau masih dalam keadaan hidup." Apa jawab si kakek tua? "Saya tahu usiaku sudah sangat tua. Saya paham bahwa belum tentu saya bisa melihat pohon kurma ini berbuah, apalagi menikmati buahnya. Tapi saya harap apa yang saya tanam ini bisa dinikmati oleh anak cucu keturunan saya." Masya Allah. Sebuah pelajaran dari cerita si kakek tua ini yang harus kita jadikan sebagai pelajaran. Apa? Artinya kita orang tua tidak boleh egois. Kita orang tua tidak boleh yang penting sekarang gue hidup senang, yang penting sekarang gue hidup aman, yang penting sekarang gue bisa ngaji kesana kemari, yang penting gue bisa ibadah dengan nyaman. Terserah anak cucu keturunan saya di kemudian hari, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ego. Maaf, kita sekarang bisa menjadi hamba Allah yang iman dan takwa kepada Allah, insya Allah. Terutama anak-anak dari almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid. Sekarang kita masih mengenal Allah. Sekarang kita masih taat melaksanakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Kira-kira itu berkat bimbingan siapa tuh? Berkat bimbingan almarhum orang tua kita yang dulu cukup strength, cukup ketat meminta kita untuk sholat dan ngaji, tidak boleh ditinggalkan. Kan kita ingat dulu kalau sebelum maghrib kita lagi masih main di lapangan tuh, orang tua kita cari sambil bawa rotan. Sehingga apa, tercipta sebuah budaya, pokoknya sebelum maghrib kita sudah sampai rumah, kita berangkat ke masjid, kita sholat berjamaah, kita ngaji. Begitulah orang tua kita mengajarkan kita. Betul? Kita begitu nggak sekarang? Belum tentu. Sehingga seorang penyair mengatakan, qad garasu
naqrusu hatta akalna wa nahnu naqrusu hatta nakulan nasu ba'dana. Kata seorang penyair mengatakan, orang tua kita dulu sudah berbuat dan kita menikmati hasil apa yang ditanamkan oleh orang tua kepada kita. Kewajiban kita sekarang juga adalah berbuat, tanamkan kepada anak cucu keturunan kita agar mereka juga dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam di kemudian hari. Masya Allah, kata penyair berpesan seperti itu. Cocok dengan cerita tadi. Cocok banget dengan cerita Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim bal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini kata Allah, hendaknya kamu takut sama Allah. Hendaknya kamu takut andaikan nanti di kemudian hari engkau meninggalkan anak cucu keturunanmu, engkau meninggalkan generasi di kemudian hari mereka orang-orang yang lemah. Lemah apanya? Lemah imannya, lemah ekonominya, lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah kesejahteraannya. Dan takutlah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap manusia selalu berkata dengan perkataan-perkataan yang benar. Jadi Allah sudah ingetin kita, ada rasa takut dalam diri kita kalau kita nanti ninggalin anak-anak kita, cucu-cucu kita di kemudian hari, mereka yang generasi lemah imannya. Ini kira-kira zaman sekarang terasa susah gak nih? Susah ya? Masya Allah, dari segi ekonomi udah terasa susah banget kita. Dari segi membina anak-anak kita, berat banget. Kenapa? Pengaruh dari luar biasa kita rasakan. Nggak usah heran. Kenapa Nabi sendiri 14 abad yang lalu tuh sudah ngingetin kita. Kata hadisnya, alimu auladakum fa'innakum makhlukuna fi zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu, tanamkan mereka iman, ajarkan mereka ilmu, karena mereka akan hidup di suatu zaman, masa depan mereka, tantangan yang akan mereka hadapi jauh lebih berat dari tantangan kehidupan yang kita hadapi di masa kita. Jadi kalau Nabi ngomong gitu, kira-kira percaya kagak? Percaya, Nabi udah paham. Nabi bukan memprediksi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau Nabi ngomong tentang sebuah keadaan di masa akan datang nanti, Nabi itu enggak cuma ngeramal, bukan. Tapi apa? Bukan bicara atas dasar hawa nafsunya, tapi dibimbing oleh Allah Subhanahu bahwa semakin dari waktu ke waktu tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita akan semakin terasa berat. Kalau kita enggak bekali mereka, kalau tidak kita bentengi mereka, apalah jadinya anak cucu keturunan kita di kemudian hari nanti. Kan zaman sekarang nih sedang terjadi badai dahsyat penghancur moral dan akhlak. Ini kita sedang terjadi badai nih, ya. Kalau badai berupa angin puting beliung, badai apa namanya gitu yang begitu hebatnya pun sesaat, korban berjatuhan, rumah hancur, porak-poranda, tapi itu bisa langsung fasilitas dibangun kembali, korban beberapa orang. Tapi maaf, kalau yang namanya badai dahsyat penghancur akidah dan akhlak, yang terjadi bukannya bangunan, yang terjadi bukan benda, yang terjadi bukan fasilitas, tapi yang terjadi adalah akidah dan akhlak anak-anak kita. Ini badai besar banget ini. Masya Allah, coba kalau kita lihat tayangan-tayangan yang namanya pornografi, sangat amat mudahnya diakses oleh anak-anak kita. Yang bahkan anak-anak kita TK pun sudah dengan mudahnya, karena mereka sudah pada gape mainin HP, betul. Kalau kita yang tua-tua sudah susah banget tangannya, udah susah. Tapi yang muda-muda lihat,
Masya Allah, saya kan guru ngajar anak-anak. Kalau kita lihat anak-anak udah kecenderungan perhatiannya udah ke HP aja. Yang namanya ngajar belajar, yang namanya dengerin pelajaran disampaikan guru udah kurang. Hati pegel, tapi kita mau ngambil tindakan, memberikan sanksi dan hukuman, takut melanggar HAM. Kan zaman sekarang begitu, sebagai guru serba salah ya. Kita keplok anak dan nyaduk, itu untuk kita guru, kan begitu. Akhirnya apa? Anak sekarang semakin berani. Dijerat dikit nyaduk, datang LSM, datang wartawan, tangkap kita. Sehingga anak-anak kita merasa, ayo udah colek gua, ada gua rekam. Wah, kan? Akhirnya apa? Oh, semakin jauh dari rasa hormatnya kepada guru, semakin jauh dari motivasi untuk belajar, dan saya yakin semakin jauh juga rasa hormatnya kepada kedua orang tuanya di rumah. Betul. Itu kondisi zaman sekarang luar biasa beratnya. Oleh karena itu kalau kita ibaratkan ini kita kan sedang berperang nih. Sedang berperang menghadapi badai dahsyat penghancur akidah dan akhlak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau ibarat orang perang, kalau kita bisa ngelawan, bisa menyerang musuh dengan senjata, oke, silakan terjun ke medan perang. Tapi kita nggak punya senjata, nggak mungkin badai besar yang menghancurkan akidah dan akhlak kita lawan. Kita mau lawan pakai apa? Yang ada adalah paling tidak kita bisa membentengi diri. Ketika sebuah peperangan terjadi, musuh menembaki dia dari berbagai penjuru arah dengan peluru berkaliber luar biasa. Kalau kita masuk ke medan perang, namanya mati konyol, bunuh diri. Yang paling tepat adalah cari tempat persembunyian, masuk dalam persembunyian yang kita paham betul tempat persembunyian kita itu akan terhindar dari serangan peluru musuh. Itu namanya ngamanin diri. Nah, begitu juga ketika kita merasa sekarang ini pertempuran besar menghadapi badai penghancur akhlak dan akidah, anak-anak kita jangan kita empanin, jangan kita biarin menjadi santapan peluru-peluru yang akan menghancurkan akidah dan akhlak mereka. Kalau kita empanin, rusaklah masa depan mereka. Yang bagus adalah lindungin. Syukur-syukur kita bisa lindungin, masuk ke dalam sebuah bunker, tempat perlindungan yang kita harap aman dari serangan badai penghancur akhlak dan akidah, yang namanya pondok-pondok pesan. Relatif lebih aman, asalkan kita bisa memilih mana pondok pesantren yang cocok, yang pas, yang kira-kira pondok pesantren itu benar-benar melindungi anak kita dari kehancuran moral dan akhlak serta akidahnya. Di pondok itu anak dilarang main HP kecuali ada sebuah kebutuhan komunikasi orang tua. Cakep. Di pondok tersebut dibatasi dia nonton TV kecuali ada waktu-waktu tertentu sekedar untuk hiburan. Bagus. Di pondok pesantren itu setiap hari, setiap malam diajarkan untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Cakep gak ya? Cakep. Jadi penghafal Quran. Kalau kita orang tua masukin anak, kemudian anak menjadi penghafal Quran, Masya Allah, di dunia sudah bangga, dunia sudah bahagia, insya Allah di akhirat masuk surga dipakaikan mahkota. Alhamdulillah. Lindungi kalau bisa. Dalam sebuah bunker, dalam sebuah benteng, yang benteng itu bisa menjaga dan melindungi anak kita dari serangan badai penghancur akhlak dan akidah. Tapi kalau tidak bisa, mau ke pondok pesantren biayanya mahal, nggak punya duit. Kemudian di rumah, ayo bentengi, jaga, kontrol anak-anak kita. Dengan siapa anak bergaul, apa aktivitas keseharian kita, bagaimana belajarnya, bagaimana ngajinya, bagaimana sholatnya. Ini kan terkadang kebanyakan juga orang tua yang salah. Salahnya bagaimana? Salahnya terkadang orang tua lebih banyak bertanya kepada anaknya, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Apa yang akan dimakan anak saya di kemudian hari nanti? Bukan pertanyaan
pertanyaan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan disembah oleh anak kita setelah kita meninggal nanti. Jadi kebanyakan orang tua begitu dah. Insya Allah nggak ada yang di sini. Enggak, insya Allah nggak ada. Jadi banyak orang tua yang lebih memikirkan anaknya buat masa depannya dengan pertanyaan mata ta'buduna min ba'di, apa yang akan dimakan oleh anak saya nanti, sehingga sibuk ngebekelin ilmu, sibuk mencari sekolah yang favorit, sibuk masukin kursus A, kursus B, kursus C, supaya apa? Lo target nanti kalau sudah SMP ini masuk negeri ya, habis negeri ini masuk perguruan tinggi favorit ini, kalau udah masuk perguruan favorit ini lo harus bisa kerja, bisa mendapatkan uang yang banyak biar lo berhasil hidup di dunia. Banyak kan begitu ya. Tapi jarang yang bertanya mata ta'buduna min ba'di, apa yang akan disembah. Sehingga ketika kita bertanya mata ta'buduna min ba'di, kita bingung, kita sibukkan diri anak kita bekal dengan ilmu agama. Ya, ilmu agama kita tanamkan, penyeimbang dari ilmu-ilmu dunia juga kita bekali. Maaf, kira-kira kalau anak kita pulang dari sekolahan nih, jawab sama jujur, kita nanya sama anak kita pertanyaan, nah udah makan nak, atau pertanyaan, nah udah sholat nak, mana yang kita tanya? Makan. Jadi yang kita khawatir, nah udah makan nak, makan. Terkadang sholat gak kita tanya. Kalau anak kita pulang sholat kita tanya udah makan belum, khawatir banget tuh sama makan. Padahal nggak makan sehari aja kagak mati. Tapi jarang. Nah, kamu sudah sholat zuhur. Nah, tadi kamu sholat duha. Nah, yang agamanya kita tanya. Ya, jadi kita tanya terkadang udah makan. Nah, kekhawatiran kita luar biasa tentang mata ta'buduna min ba'di, apa yang dimakan anak saya. Nah, oleh karena itu pada malam yang mulia dan berbahagia ini masalah kita, ayo saling mengingatkan. Saya juga sebagai orang tua, masya Allah banyak lalai dan banyak alpanya. Bisa jadi terkadang kita bisa bicara seperti ini menerapkannya begitu berat. Anak kita mau bentengi di pondok-pondok pesantren, terkadang hambatannya memang besar. Anak kita mau bentengi dan kita dijaga di rumah, terkadang kita juga abai dan lalai, kecolongan juga, sehingga anak mungkin juga melakukan aktivitas yang jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi paling tidak, ayo kita saling mengingatkan, ayo kita saling berusaha, karena yang utama adalah bagaimana kita bisa melindungi keluarga besar kita. Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan anggota keluargamu dari sentuhan api neraka. Itu saja sebagai bekal yang disampaikan, insyaallah bermanfaat. Mudah-mudahan kita amalkan sehingga kita berusaha, ayo kita jaga anak-anak kita, seluruh keluarga kita dari sentuhan api neraka, dari aktivitas-aktivitas yang bisa membuat anak-anak kita tergelincir dari pergaulan-pergaulan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar kita ini Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat dan walafiat. Allah berkahkan rezeki kita. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau ada keluarga kita yang sedang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Lagi yang punya urusan, Allah mudahkan dalam menyelesaikan urusannya. Kalau punya hutang, Allah mudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Anak kita yang sedang pendidikan, Allah mudahkan dalam menyelesaikan pendidikannya. Anak kita yang sudah waktunya berjodoh, belum ketemu jodohnya, Allah pilihkan jodoh terbaik menurut pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mudahkan segala kehidupan rumah tangga kita ini, seluruh keluarga besar kita menjadi keluarga yang terus kita jalin kekompakan, kekeluargaan, persaudaraan, sehingga satu dan lainnya kita bisa saling tolong-menolong, saling membantu dalam hal kebaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin wa qul ya karim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bihaqqil fatihah wa bi barakatil fatihah ya kasifal gham ya mali ibadi wa yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya rahim wa ya dafi'al bala ya rahim da'wahum biha subhanakallah wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid Berkah, berkah, berkah.